Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan tugas mata kuliah ilmu kalam. Materi hari ini yaitu perbandingan antar aliran teologi. Latar belakang dari perbandingan aliran teologi yaitu perkembangan pemikiran Islam pada masa klasik tidak terlepas dari munculnya berbagai aliran atau mazhab dalam bidang teologi atau ilmu kalam. Perbedaan pandangan tersebut terlihat jelas dalam masalah-masalah pokok seperti masalah politik, status orang yang berbuat dosa besar, definisi iman, serta hubungan antara kehendak Tuhan dan kebebasan manusia. Konflik ini memicu perpecahan menjadi berbagai kelompok seperti Khawarij dan Syiah. Beberapa aliran yang terkenal pada masa klasik antara lain Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Iman tasdik, yang artinya pembenaran hati. Menurut konsep ini, iman semata-mata adalah urusan hati, bukan terlihat dari luar. Jika seseorang sudah tasdik akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia sudah disebut telah beriman, sekalipun perbuatannya belum sesuai dengan tuntunan ajaran agamanya. Yang kedua, iman ikrar, ucapan lisan. Menurut konsep ini, iman yaitu pengucapan syahadat atau pernyataan keimanan dengan lisan. Yang ketiga, perbuatan iman amal atau perbuatan. Menurut konsep ini, antara iman dan perbuatan manusia terdapat keterkaitan karena keimanan seseorang ditentukan pula oleh amal perbuatan. Iman menurut antar aliran teologi. 1. Konsep keimanan menurut aliran Khawarij. Iman tidak hanya keyakinan batin atau akidah, tetapi wajib diwujudkan dalam ucapan dan amal. Kelompok Khawarij menekankan bahwa iman meliputi keyakinan batin dan manifestasi nyata melalui perkataan dan perbuatan. Bagi mereka, pengakuan verbal dan perilaku soleh adalah bagian tak terpisahkan dari iman, sehingga sekadar percaya dalam hati tanpa praktik tidak dianggap memadai. Ini berarti penekanan kuat pada amal sebagai indikator iman. Yang kedua, konsep iman menurut Murji'ah. Sekte Murji'ah ada dua, yakni Murji'ah ekstrim dan Murji'ah moderat. Menurut Murji'ah ekstrim, iman itu ada sepenuhnya di dalam hati. Seseorang dianggap beriman penuh meski secara lisan ia menyatakan kekufuran atau secara fisik menyembah berhala. Selama hatinya tetap meyakini Tuhan, dosa besar dianggap tidak berpengaruh sedikit pun terhadap iman. Yang ketiga, konsep iman menurut Mu'tazilah. Mu'tazilah memandang iman bukan hanya sekedar pengakuan hati, melainkan perpaduan antara membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan perbuatan. Yang keempat, konsep iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menekankan bahwa iman adalah tasdik atau pembenaran terhadap keberadaan Tuhan dan risalahnya. Pelaku dosa besar dianggap telah mengurangi keimanan mereka.
namun tidak kehilangan iman sepenuhnya selama tidak menghalalkan dosa tersebut. Konsep kufur. Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Terkadang kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, seperti mencela Allah dan Rasul-Nya. Kufur kecil, kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa-dosa yang disebabkan atau disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar seperti kufur nikmat. Perbedaan antara aliran teologi dalam memahami pelaku dosa besar, konsep iman, dan kufur. 1. Perbedaan dalam kedudukan amal terhadap iman. 2. Perbedaan dalam memahami sifat iman. 3. Perbedaan dalam menetapkan status hukum pelaku dosa besar. 4. Perbedaan dalam batasan konsep kufur. Kesimpulan, terdapat keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi antara ketiga topik tersebut, di mana perbuatan dosa besar akan dinilai dan dipahami berdasarkan kerangka pengertian iman dan kafir yang telah disusun, sehingga perdebatan mengenai apakah pelaku dosa besar masih beriman atau tidak dapat dipisahkan dari definisi iman yang dianut oleh setiap aliran. Dan begitu pula pemahaman tentang apa yang menyebabkan seseorang dikatakan kafir akan memengaruhi cara memandang perbuatan dan status orang yang melanggar ajaran agama. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.